Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Milika Dini Irfan. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi sumber daya alam. Masuk pada materi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang karakteristik materi serta model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu karakteristik materi, yaitu bersifat konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diamati langsung oleh siswa melalui lingkungan sekitar. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model pembelajaran inquiry atau problem based learning. Model ini sesuai karena siswa dapat diajak mengamati lingkungan sekitar, mencari contoh sumber daya alam, berdiskusi, dan memecahkan masalah tentang penggunaan sumber daya alam secara bijak. Dengan model tersebut, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar dan tidak hanya menerima penjelasan dari guru. Lanjut, metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi, dan penugasan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep dasar sumber daya alam. Terus diskusi dan tanya jawab membantu siswa memahami contoh serta manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar dan sekolah atau rumah, sedangkan penugasan digunakan agar siswa mampu mencari contoh sumber daya alam. Selanjutnya, media pembelajaran yang cocok untuk materi ini antara lain video pembelajaran, gambar, dan PPT. Video dan gambar membantu siswa memahami bentuk sumber daya alam secara lebih nyata dan menarik. Terus PPT memudahkan penyampaian materi secara terstruktur. Kita masuk pada materi. Di dalam bumi yang kita tempati saat ini, terdapat berbagai macam sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup manusia. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam? Jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, biotik atau hayati, abiotik atau non-hayati. Sumber daya alam biotik atau hayati meliputi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam abiotik atau non-hayati meliputi benda tidak hidup seperti tanah, air, cahaya matahari, dan angin. Selanjutnya, terdapat jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dapat diperbarui karena sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan tetap tersedia di alam seperti matahari, air, angin, hewan, tanah, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, akan habis, dan tidak bisa digunakan lagi selama kurun waktu tertentu. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan nuklir. Selanjutnya, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Manfaat sumber daya alam diantaranya yang pertama itu sebagai bahan pangan. Hewan dan tumbuhan dapat dijadikan makanan sehari-hari kita seperti ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Terus yang kedua, sebagai sumber energi. Matahari, air, dan angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sebagai peralatan rumah tangga, contohnya lemari yang terbuat dari kayu, sofa yang terbuat dari kulit hewan, kemudian lampu listrik yang berasal dari panas bumi,
atau dengan memanfaatkan matahari. Terus yang kedua, sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya, semen yang terbuat dari pasir dan batu kapur, batu bata yang terbuat dari tanah liat, kemudian kerangka bangunan yang terbuat dari bahan tambang. Sekian video pembelajaran tentang sumber daya alam yang dapat saya sampaikan. Dari materi ini, kita dapat memahami pengertian, jenis, serta manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.